wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf informasi untuk majunya agak mendadak karena Ibu melihat banyak kosong ya. Tadinya Ibu pikir juga Pak Gun kosong tapi ternyata dipakai jam PKWU. Daripada nanti kita nunggu siang, jadi diisi aja di jam pagi ya, sehingga nanti kalian lebih enak. Lalu apa lagi ya? Untuk pas, kemungkinan itu kan akan kita laksanakan 2 minggu lagi. Maka tolong dioptimalkan pembelajaran di Zoom-nya. Berarti kemungkinan kita akan ketemu secara virtual seperti ini kira-kira 1 atau 2 kali lagi. Ya. Bisa jadi minggu depan terakhir atau 2 minggu lagi terakhir. Ya. Lalu berikutnya untuk soal itu yang membuat infonya adalah guru kalian masing-masing, artinya bukan dari dinas, sehingga sebenarnya soalnya adalah tidak jauh-jauh dari yang diajarkan oleh guru kalian masing-masing ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Berarti hari ini kalian belajarnya Zoom-nya sedikit ya. Ibu share screen dulu. Apakah sudah ada di layar kalian PowerPoint-nya? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, oke. Nah, ini sekarang kita akan memasuki siklusnya sudah hampir di akhir. Ya, sekarang udah episode 5, yaitu tentang kertas kerja atau worksheet, atau bahasa Indonesianya yang lain adalah neraca lajur. Jadi namanya ada 3 ya. Nah, di sini kita lihat dia ada di episode kelima. Episode keempat, jurnal penyesuaian, Ibu ingatkan kembali, karena beberapa pertimbangan, ini jurnal penyesuaian tidak akan Ibu berikan di Zoom. Dan tidak akan Ibu keluarkan di dalam soal pas ya. Tapi nanti ada sedikit ngerempet di kertas kerja tentang jurnal penyesuaian, tapi nanti kita pelajari hari ini ya. Seperti itu ya. Karena ini agak susah nih. Kalau kita ketemu secara tatap muka aja agak sulit gitu materinya. Maka sekarang Ibu delete ya, Ibu kurangin nih. Nah, minggu depan mudah-mudahan kita bisa belajar laporan keuangan. Jurnal penutup itu opsional. Jika masih ada waktu, Ibu bahas. Jika tidak, jurnal penutup ini sebenarnya masuk ke pelajaran semester 2 ya. Untuk ketika diberlakukan kurikulum darurat, ini jurnal penutup masuk ke semester 2. Jadi opsional, akan Ibu jelaskan atau enggak. Tinggal minggu depan laporan keuangan ya. Oke. Nah, selalu Ibu ingatkan ketika kita belajar siklus akuntansi perusahaan jasa, ini adalah siklusnya seperti ini, ya, dari transaksi yang kita lihat dari berbagai bukti transaksi, kita identifikasikan akun-akunnya, lalu kita catat dari bukti transaksi itu kita catat jurnalnya, setelah itu kita kelompokkan berdasarkan nama-nama akun ke dalam sebuah buku besar. Lalu kita uji kebenaran catatan kita dengan neraca saldo. Benar nggak nih? Lihat dari neraca saldo yang minggu lalu kita pelajari. Kita skip jurnal penyesuaian. Kenapa jurnal penyesuaian diperlukan? Untuk melihat apakah catatan kita di neraca saldo sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau tidak sesuai, maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Nah, setelah jurnal penyesuaian jadi, ini sebenarnya lebih tepatnya ini kertas kerja ya. Sebentar, aku pencet. Lebih tepatnya, di sini adalah lebih tepatnya kertas kerja yang akan kita pelajari hari ini. Karena ini adalah bagian dari kertas kerja.
Lalu setelah kertas kerja jadi, baru kita minggu depan buat laporan keuangan. Ini opsional ya, jurnal penutup ke sana itu opsional. Ya, oke, jadi tidak akan dibahas karena ada penyederhanaan kurikulum. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kalau yang tadi sudah diulang-ulang, sekarang kita kenal dulu dengan yang namanya kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur. Ya, atau bahasa Inggrisnya ini worksheet. Ya, worksheet. Kertas kerja. Nah, dari sini definisinya neraca lajur adalah kertas kerja dari suatu kertas berkolom-kolom, berlajur-lajur. Intinya si kertas kerja ini nanti agak banyak kolomnya. Dia merupakan ringkasan atau rangkuman dari hampir keseluruhan catatan atau aktivitas keuangan kita, ya. Yang tujuannya adalah untuk memudahkan, fungsi dia adalah untuk memudahkan membuat laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan. Jadi kalau kalian sudah membuat kertas kerja, ya, itu bikin laporan keuangannya itu tinggal gampang, ya. Tinggal mindah-mindahin aja, tinggal gampang. Asal kertas kerjanya udah beres, ya. Kalau kertas kerja itu, kalau laporan keuangan itu biasanya yang dilihat atau diamati oleh orang awam atau oleh pihak-pihak internal atau eksternal, atau pihak eksternal lebih banyak ya, itu adalah laporan keuangannya. Jarang mereka lihat kertas kerja ini ibaratnya bengkel. Bengkel kita nih akuntan. Isinya adalah rangkuman dari hampir seluruh aktivitas keuangan kita ya. Kalau laporan keuangan itu udah dipermak, udah manis, udah enak dilihat oleh orang awam. Sehingga kertas kerja ini agak sulit dibaca oleh orang yang tidak paham akuntansi. Berikutnya nih, format kertas kerja. Nah, kertas kerja itu memiliki format seperti ini. Ini seperti biasa, di sini ada identitas perusahaan. Identitas terdiri dari pertama nama perusahaan, lalu nama informasi yang disajikan. Dalam hal ini karena kertas kerja, maka Ibu tuliskan kertas kerja. Lalu kalau yang perusahaannya itu yang UD Magistra ya. Lalu periode waktu, dibuatnya kapan, untuk periode kapan, ya 31 Desember 2016. Lalu, jadi biasanya bikin kertas kerja itu kalau udah mau membuat laporan keuangan, sehingga seringkali aktivitas kertas kerja itu, pembuatan atau penyusunan kertas kerja itu hanya dilakukan di akhir periode. Tidak seperti jurnal umum atau buku besar yang mungkin dicatatnya tiap hari atau per minggu atau direkap per bulan, tapi kalau kertas kerja biasanya ketika kita mau menyusun laporan keuangan. Oke, nah lalu di sini ada satu lagi tambahan, sebenarnya di sini adalah harusnya ada nominal ya, misalnya dalam ribuan rupiah atau dalam rupiah juga bisa. Ini lupa ya, karena di sini ada di debit kredit ini adalah nilai uang semua ya. Nah, ini kertas kerja yang Ibu tampilkan ini namanya kertas kerja 10 kolom. Seperti biasa dalam akuntansi kolomnya dihitung yang ada nilai rupiahnya. Berarti hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom ke-6, kolom 7, dan kolom 8, kolom 9, ini kolom 10. Ya, berarti ada 10 kolom. Ya, yang ini biasa ini hanya nomor akun atau kode akun. Di sini adalah nama akun. Nama akunnya yang sudah spesifik. Kalau pendapatan apa? Pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan komisi, bebannya beban apa ya? Udah harus spesifik. Mengikuti apa yang ada di neraca saldo intinya ya. Nah, ini formatnya. Nanti ini yang paling lazim banyak digunakan ya. Tapi nanti bisa jadi ada yang 6 kolom. 6 kolom misalnya hanya dari nomor
5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu boleh saja. Atau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu juga boleh. Tapi ini belum menggambarkan keseluruhan kegiatan. Kalau udah ada rugi laba sama neraca, ini adalah bahan yang dibuat untuk membuat laporan keuangan. Ini juga untuk membuat laporan keuangan. Ya. Ini kalau ini udah beres semua, kalian udah benar, maka bikin laporan keuangan mudah, tinggal menyalin ulang ya. Oke, ini penjelasannya kolom 1 dan 2 neraca saldo, 3 dan 4 jurnal penyesuaian ya kan. 5 dan 6 neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan itu apa? Nanti kita pelajari. Laba rugi ini untuk membuat laporan laba rugi, laporan keuangan ada 3 yang akan kita pelajari. Laporan pertama laporan laba rugi, lalu yang kedua nanti kalian juga bisa bikin neraca, salah satu laporan keuangan. Ya, laporan keuangan jadi 3 yang kita pelajari, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menyusun kertas kerja, langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyusun kertas kerja, yang pertama nih, langkah pertama, salin neraca saldo yang sudah dibuat dengan nama akun serta posisi debit kredit yang sama, jadi tidak usah dirubah-rubah. Ini format kertas kerjanya, ya. Ini dia dalam ribuan rupiah. Berarti kita perhatikan di sini, kalian cuma bikin, oh ini kertas kerja. Nama perusahaannya Rian Service. Tinggal isi ulang, tulis ulang Service. Ya. Lalu periodenya 31 Desember 2009. Ya. Oke, nah ini kolom 1 dan 2, ini kan kolom 1 dan 2, neraca saldo, kita hanya memindahkan apa yang ada di neraca saldo, ya, pindahkan ke kolom 1 dan 2. Dengan posisi debit kredit yang sama dan nama akun yang sama. Sehingga kalau di sini kas, berarti ya udah kalian pindahkan saja. Kas, tuh kalian tulis kas. Bentar. Itu udah ada di tulisan ya. Ini tinggal kalian tulis kas. Oke. Di sini 1.410.000 kasnya. Berarti karena dalam ribuan rupiah kalian pindahkan misalnya 1, 4, 10. Biar ibu muat, jadi ibu tulis dalam ribuan rupiah. Lalu piutang usaha 850.000, berarti sini ditulis piutang usaha. 850-nya berarti dalam ribuan rupiah, cukup tuliskan 850 perak, karena di sini satuannya ribuan rupiah. Lalu yang ketiga, perlengkapan. Tinggal kalian tuliskan perlengkapan sejumlah 625.000, berarti 625. Terus kalian tulis sampai di sini peralatannya 7 juta atau 7.000, lalu di situ ada hutang ya. Ini peralatan, terus hutang. Hutang berarti dikredit, lihat dikredit 225, 2225, berarti ibu tuliskan dikredit 2225. Ya. Oke. Ingat, minggu lalu kita udah belajar neraca saldo, jumlah debitnya dan kreditnya sama ya. Ini debitnya sama dengan kredit. Oke, nah ini yang tadi ibu jelasin, udah ibu pindahin nih. Ya, 10.825, 10.825 di sini sama. Akunnya juga sama persis. Ya. Jadi cuma memindahkan. Ini asalnya dari mana neraca saldo kemarin? Dari saldo akhir buku besar. Kita pindahkan. Oke, sekarang berikutnya kita ke kolom 1 dan 2 sudah. Langkah kedua, kita akan mengisi kolom 3 dan 4. Kolom 1 dan 2 tadi sudah.
kolom 3 dan 4 di sini isinya jurnal penyesuaian, atau di beberapa buku mungkin disebutkan ayat jurnal penyesuaian. Kolom 3 dan 4. Nah, ya, yang tidak Ibu ajarkan adalah bagaimana, ini kan udah ada nih jurnal penyesuaiannya ya. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian ini? Ya kan? Ini nggak Ibu ajarkan, tapi untuk memindahkan ke kertas kerjanya Ibu ajarkan ya. Kita belajar sekarang. Nah, gimana cara mindahinnya? Cara mindahinnya adalah pakai yang kosong dulu. Ya, cara mindahinnya adalah tapi susah ya. Pakai yang udah diisi aja deh. Nih, ini jurnal penyesuaian nih. Ya kan? Nggak bisa diturunin karena tidak bisa diedit, udah berarti begini aja. Jurnal penyesuaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat jurnal penyesuaian. Kita pindahkan jurnal penyesuaian yang ada di sini ke kolom 3 dan 4. Ya, dengan ketentuan nama akunnya sama yang dipindahkan dengan nominal debit kredit yang sama. Nominal dan posisi debit kredit yang sama. Oke. Ini kan neraca saldo yang diarsir abu-abu ini udah selesai, tadi udah kita masukkan. Sekarang kita bikin jurnal penyesuaiannya. Artinya semua akun yang ada di sini kita pindahkan. Kita mulai satu-satu. Ayat jurnal pertama nih. Piutang usaha debit 400.000. Maka di kolom jurnal penyesuaian, akun piutang usaha, ini akun piutang usaha, kita isi kolom debitnya sebesar 400.000. Kenapa? Karena jurnal penyesuaiannya piutang usaha, kolom debitnya 400.000. Oke. Udah ya, udah selesai ya. Sekarang pendapatan jasa, yang ini yang kita masukkan. Pendapatan jasa dikredit 400.000 nih jurnal penyesuaiannya. Kalian cari di sini neraca saldo ada nggak pendapatan jasa? Oh, ini dia nih pendapatan jasa. Tadi kan piutang usaha ya. Ini pendapatan jasa. Ya, ini karena tadi sudah diisi di awal neraca saldo kita isinya yang jurnal penyesuaian. Ini ingat langkah kedua mengisi kolom 3 dan 4. Berarti dikredit pendapatan jasanya. Berarti ini tidak diisi debitnya, tapi isi dengan kredit sebesar 400.000. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini berarti udah bisa. Beban perlengkapan. Sekarang kita ke beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita cari. Ya. Kan kalian tahunya beban perlengkapan itu lihat di neraca saldo, kok nggak ada beban perlengkapan ya? Kalau tidak ada beban perlengkapan, berarti kalian bikin sendiri, bikin akun baru di bawah neraca saldo tadi, yaitu beban perlengkapan. Ini udah Ibu tuliskan ya. Beban perlengkapannya udah Ibu tuliskan. Nah, itu udah. Nah, ini ceritanya tadi belum ditulis. Ya. Jadi beban perlengkapan kalian isi, terus berapa? 200.000 di debit. Berarti kalian isi kolom jurnal penyesuaiannya, kolom debit isi dengan 200.000. Berarti ini udah kalian kerjakan, udah kalian pindahkan. Temennya siapa temennya? Temennya perlengkapan di kredit 200.000. Berarti kalian lihat cari perlengkapan, oh ini. Berarti ini diisi kolom jurnal penyesuaian, yang ini di debit apa di kredit? Oh di kredit, berarti tulis 200.000. Berarti ini selesai. Jadi kredit 200.000. Nah, seperti itu, hanya memindahkan seperti itu, sehingga di dalam kolom jurnal penyesuaian ini, jadi konsepnya, kalau kalian di yang sebelumnya ya, sebelum ada jurnal penyesuaian, ya, neraca saldo itu kan cuma dari atas sampai bawah. Sebelum ada jurnal penyesuaian. Setelah ada jurnal penyesuaian, karena di sini
tidak semua akun yang ada di sini ada di dalam neraca saldo, maka ada akun yang kita tambahkan, beban perlengkapan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, peralatan, sewa dibayar di muka. Nah, ini akun-akun baru ini kita tambahkan, sehingga dia di neraca saldo sebenarnya tadinya nggak ada, di trial balance nggak ada. Dia baru muncul karena adanya jurnal penyesuaian. Ini yang akun-akun baru. Ya. Nah, nanti di jurnal penyesuaian ini kita ada 6 ayat, 6 jurnal penyesuaian, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada jurnal penyesuaiannya ada 6 pasang. Ini Ibu nomorin. 1 berarti nomor 1. Ini nomor 2, dengan 2 berarti ini yang nomor 2. Ya, dengan pasangannya yang satu debit, yang satu pasti kredit. Sehingga kalau kita jumlahkan, debit kreditnya pasti akan sama. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita hanya memindahkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Dengan pedoman, akun yang ada di neraca saldo kita tuliskan saja di sampingnya, tapi akun baru yang tidak ada di neraca saldo kita tuliskan akun barunya. Lalu kita isikan nilai nominal rupiahnya dengan posisi debit kredit yang mengikuti apa yang ada di jurnal penyesuaian. Oke ya. Jadi kalau di akuntansi namanya jurnal selalu bentuknya nama akun, debit, kredit. Jurnal umum kan begini juga. Nah, kalau jurnal penyesuaian sama begini, hanya beda fungsi. Kalau jurnal umum untuk mencatat transaksi, kalau jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan catatan dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ini langkah ketiga. Tadi udah langkah kedua udah beres. Langkah ketiga berarti kita adalah tugasnya mengisi kolom 5 dan 6. Ini biar lebih besar Ibu potong ya. Jadi kita hanya mengisi kolom 5 dan 6. Ya, tadi ini sudah tinggal pindahin, ini tinggal mindahin, debit dan kreditnya sama. Sekarang kita isi yang kolom ke-6. Kolom ke-6 nama kolomnya neraca saldo disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian. Biasanya Ibu lebih sering menyingkatnya NSD, neraca saldo disesuaikan. Ya. Dia adalah gabungan atau akumulasi dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi logikanya ini adalah catatan kita, ini adalah penyesuaiannya atau seperti koreksinya. Karena di kondisi di lapangan sebenarnya ini ada kejadian seperti ini. Maka di sini neraca saldonya itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan kalau yang NSD ini. Kalau yang ini cuma catatan awal kita. Jadi dia gabungan. Karena dia gabungan, maka konsepnya angka-angka yang ada di dalam debit kredit di NSD itu adalah angka-angka yang perpaduan atau akumulasi dari 1, 2 dengan kolom 3, 4. Ya, kita coba. Neraca saldo di neraca saldo kas, akun kas dulu ya. 1410, 1.410. Kreditnya pasti kosong karena dia di debit. Jurnal penyesuaiannya kalau kosong berarti dia nggak ada, dia nggak mengalami penyesuaian. Berarti NSD-nya ya udah dia berarti si kasnya tetap 1410. Di kolom debit karena kita jangan merubah-rubah ya, debit di kreditin jangan. Debit ya ikutin debit. Nah, sekarang piutang usaha. Kas udah beres. Piutang usaha neraca saldonya debit. Lalu jurnal penyesuaiannya juga debit 400.000. Ini artinya kita punya di catatan kita piutang usahanya 850.000, tapi ternyata ada piutang yang belum tercatat, yaitu sebesar 400.000. Tidak ada di jurnal umum, tapi sebenarnya piutang. Maka kita harus, karena debit, ketemu lagi debit, berarti piutang kita bukan 850.000, tapi 1.250.000.
Dari mana? Dari 850.000 tambah 400. Oke. Sekarang perlengkapan. Perlengkapan kita, catatan kita 625 nih. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu ternyata perlengkapan kita habis 200.000 kan perlengkapan kita dipakai ya. Pulpen, alat tulis kantor dalam setahun itu kan dipakai, dibeli itu untuk dipakai. Ternyata habisnya cuma 200.000. Berarti perlengkapan kita yang masih ada tersisa bukan 625.000. Karena sudah habis 200.000. Ini debit, ini kredit. Debit, kredit, berarti kita akumulasikan. Debit dan kredit itu saling berlawanan, sehingga jangan ditambah, kalian kurangi. Selisihnya adalah 425, Ibu taruh di debit. Nggak kelihatan ini. Nah. Ya, Ibu taruh di debit. Nah, kenapa bukan di kredit? Karena nilai debitnya lebih besar. Ya. Peralatan mudah, ini tidak mengalami penyesuaian, berarti dia tetap 7 juta. Ya, terus berikutnya, hutang usaha tidak mengalami penyesuaian, berarti dia tetap 2.225.000. Ingat, dia di kredit, berarti catatnya juga di kredit. Tuh. Modal tidak ada penyesuaian, berarti 7.100.000. Seperti itu. Nah, ya. Lalu prive 200.000 tidak ada penyesuaian, berarti dia di debit ya, 200.000. Oke. 200.000. Sekarang pendapatan jasa jadi berapa nih? Pendapatan jasa, ayo. Siapa yang bisa? 1.900.000 bukan, Bu? Ya, pendapatan jasanya kredit 15. Di kreditnya 1.900.000 Iya, jadinya. benar Zahro. 1.900.000 di kredit taruhnya. Oke, terus beban gaji 550.000 di debit. Iya, betul. Terus lanjut. Yang lain, beban sewa 150.000. Di penyesuaiannya 100.000. 50.000. 50.000 di mana? 50.000 di debit. Ya, Rizky. Betul sekali. 50.000-nya di debit. Benar. Oke. Beban iklan. Beban iklan 30.000 di debit. 30.000 di debit. ya, Zahro sama Rizky lagi 30.000 di debit karena sudah dikurangi kredit 20. Oke, beban listrik tetap 40.000. Yang lainnya ke bawah ini pasti tinggal kita tulis ulang karena dia tidak ada di awal, tidak punya saldo, berarti ini kan cuma nulis ulang 200.000, ya kan, 150.000 dan seterusnya, ya. Kira-kira debit kreditnya sama nggak nih di akhir? Jumlah debitnya dengan jumlah kreditnya sama nggak di akhir? Kalau di jumlah. Ini kalian jumlah lagi nih dari atas, maaf. Dari atas sampai bawah kalian jumlah, ini hasilnya pasti sama. Ya. Oke. Oke, sekarang langkah ketiga udah beres. Ada pertanyaan nggak sebelum Ibu lanjut? Nah, ini Ibu tuliskan dengan lebih rapi seperti ini. Ya. Karena ini dalam ribuan rupiah, maka ini tadi 1.410.000-nya Ibu tulis 1.410. Ya. Ya, ini kok beda, Bu? Ya, ini Ibu ambil potongannya biar agak gede. Ini adalah nomor 5 dan 6 yang tadi kita kerjakan. Karena kita mau ke langkah keempat, berarti 1, 2, 3, 4-nya nggak Ibu ambil tadi ya, jurnal penyesuaiannya itu nggak Ibu ambil. 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih yang Ibu ambil. Sekarang langkah keempat. Langkah keempat isi ini dengan ini. Biar besar Ibu potong tadi sedikit ya.
Kolom 1 sampai 4 Ibu potong. Oke, ini yang tadi sudah kalian Rizky sama Zahro ikut jawab. Nah, ini hasilnya Ibu udah jumlahkan, itu sama, balance. Kiri kanan, debit kreditnya 11.425.000. Nanti kalian hitung lagi. Sekarang langkah keempat, kita mengisi 7, 8, dan 9, 10. Kolom 9, 10. Bagaimana cara mengisinya? Ya, perhatikan nih. Kalau kalian sudah dapat NSD, sudah dapat angka-angka yang di NSD, maka NSD itu adalah dasar. Ingat, ya. NSD itu adalah dasar atau sumber data kalian untuk mencatat kolom 7, 8 dan kolom 9, 10. Jadi dengan kata lain, kolom 1, 2, 3, 4 udah nggak usah ditengok-tengok lagi. Kalau kita mau ngisi 7, 8, 9, 10. Karena angkanya beda dengan yang NSD. NSD yang di sini udah disesuaikan. Bahan dasar buat membuat laporan keuangan, yaitu laba rugi dan neraca adalah dari NSD. Bukan dari neraca saldo biasa. Oke. Nah, caranya gimana memindahkannya? Nah, ini caranya. Kolom 7, 8, ya, itu adalah akun yang tergolong pendapatan dan beban. Jadi, angka-angka yang di NSD ini harus pindah. Harus kita pindahkan ke 7, 8, atau ya, bukan dan ya, atau ke 9, 10. Jadi angka-angka ini harus pindah ke salah satu, ke laba rugi atau ke neraca. Karena pakai atau berarti nggak bisa dia masuk laba rugi masuk, ke neraca masuk. Harus salah satu ya. Kalau nggak laba rugi, neraca. Nah, ketentuannya gimana? Yang masuk ke kolom 7, 8 adalah akun-akun yang tergolong pendapatan dan beban. Logikanya untuk menghitung laba rugi, kita hanya membutuhkan total pendapatan dikurangi dengan total beban. Sehingga yang kita masukkan hanya akun-akun pendapatan dan beban. Akun pendapatan yang kayak gimana sih, Bu? Pertama, kode akunnya pendapatan jari manis ya, beban kelingking. Berarti akun-akun nomor 4 dan nomor 5. Nomor kode depannya 4 dan 5. Kalau kalian bingung kode, lihat aja yang ada kata-kata pendapatan, titik-titik, beban, titik-titik. Ini adalah pendapatan dan beban nih. Ini juga. Tanpa embel-embel, dibayar di muka dan diterima di muka. Jangan sampai salah ya. Nanti kalau di soal ada pendapatan iklan diterima di muka, itu jangan masuk ke laba rugi. Itu bukan pendapatan. Ya. Tapi itu adalah hutang. Ya. Jadi yang masuk hanya yang benar-benar pendapatan. Tanpa embel-embel, dibayar di muka, beban dibayar di muka misalnya, dan diterima di muka. Berarti yang kita masukkan ke kolom laba rugi atau kolom 7, 8 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau di soal sewa dibayar di muka bisa jadi Ibu nulisnya beban sewa dibayar di muka, karena ini kan lebih singkat. Tapi bisa jadi Ibu tulis nanti di soal beban sewa dibayar di muka. Nah, itu jangan tertipu. Walaupun ada kata-kata beban, dia bukan beban. Beban sewa dibayar di muka adalah piutang atau harta. Karena kita bayar duluan, manfaat belum kita terima. Ya. Oke, jadi pindahkan nih yang udah Ibu checklist nih akun-akunnya. Kemana, Bu? Ke kolom laba rugi. Berarti kas jangan dipindahin ke laba rugi. Piutang, apalagi jangan dipindahin. Perlengkapan, enggak, bukan. Kenapa? Dia kan harta. Yang Ibu pindahin adalah yang pendapatan dan beban. Peralatan, tidak. Terus sampai di prive juga enggak. Di sini 1.900 pendapatan jasa, berarti kalian pindahkan. Debit kreditnya tinggal ngikut. Nah, beban gaji
Debit kreditnya tinggal ngikut. Jumlahnya tinggal ngikut aja ya. 30, 40. Lalu berikutnya yang bawah 200 beban perlengkapan di debit, 150 di debit, beban penyusutan peralatan. Nggak ada lagi, udah cuma segini. Yang lainnya tidak kita pindahkan ke kolom laba rugi. Ya. Jadi kolom keisi kita nomor 7 dan 8. Nah, sekarang apakah balance atau tidak laba rugi kita? Kalau kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan selalu balance. Kalau 1, 2, kolom 7, 8 gimana? Nih buat jumlah. Kreditnya berapa? 1.900 pasti. Hanya satu item. Debitnya berapa? Debitnya? Ini jumlah. Halo? 670 tambah 200, 870 tambah 150. 920 bukan, 1.120 bukan, Bu? Ya, 1.020. 1.020 ya? 1 Iya, Bu. juta, ya 1.020. Ini 1.900. Berarti balance enggak? Enggak. Enggak balance. Berarti salah enggak? Halo? Jadi untuk kolom laba rugi atau kolom mana tadi? Kolom laba rugi itu tidak harus balance. Kalau balance, debit sama dengan kredit, ya boleh nggak? Boleh. Artinya apa? Nih, perhatikan baik-baik. Yang punya kita kan kreditnya lebih besar daripada debit atau debitnya lebih kecil daripada kredit, ya kan? Kreditnya 1.900, debitnya lebih kecil 1.020. Ini artinya perusahaannya lebih banyak pendapatan daripada beban. Lebih banyak nerima uang daripada bayar-bayar biaya operasional. Berarti perusahaan ini untung atau laba ketika debitnya lebih kecil daripada kredit kalau di kolom laba rugi. Ini berarti dia laba. Kenapa? Karena pendapatannya lebih besar daripada beban. Sebaliknya, kalau si debitnya lebih banyak, artinya bebannya dia lebih banyak bayar beban, tapi pendapatannya lebih sedikit, berarti debitnya lebih banyak daripada kredit, maka dia rugi. Nah, mungkin nggak dia balance, Bu, debit dan kredit? Ya mungkin, berarti dia pendapatan dia semua habis untuk membayar beban-beban dengan jumlah yang sama. Berarti dalam hal ini dia tidak untung, tidak rugi. Ya, laba enggak, rugi juga enggak dapat ya. Ya, rugi mah amit-amit dapat ya, laba sama ruginya enggak ada. Jadi dia hanya balik modal, hanya dapat capek ya. Sama dapat pengalaman. Oke. Gitu. Selisihnya, nah selisihnya 1.900.000 selisihnya dengan 1.020.000 berapa? 880 ini ya 880 inilah yang namanya laba. Jadi labanya adalah ini 880. Kalau rugi ya udah selisihnya aja, lebih banyak debitnya lebih banyak berapa daripada kreditnya itu adalah ruginya. Nah, sekarang isi kolom 9 10 nih neraca terakhir. Ya. Ini Ibu tulis aja langsung akun sisanya ke kolom 9 dan 10. Sebenarnya kalau menurut teori, akun yang masuk ke neraca adalah akun-akun harta nomor 1 jempol ya, akun-akun hutang, telunjuk, dan akun-akun modal jari tengah. Serta prive atau kalau ada akumulasi berarti akumulasi. Nih, akumulasi penyusutan tuh yang kayak gini nih. Akumulasi penyusutan peralatan itu masuknya ke neraca. Nah, itu jadi tinggal pindahin akun-akun ini. Tapi kan pusing ya. Kalau kalian lihat kertas kerja, ya udah yang di sini nggak ada angkanya, pindahin ke neraca.
Yang ada angkanya di laba rugi jangan dipindahin. Ini udah kalian strip aja nih yang udah ada angkanya di sini. Kenapa? Dia nggak boleh masuk kedua-duanya. Oh, ini nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk. Udah, kalian tinggal isi sisanya. Jangan sampai ada yang kosong. Nanti kalian salah mengerjakan kalau ada yang kosong. Artinya akun ini diem aja di sini, gitu. Misalnya kas, kalian nggak pindah ke sini, di sini juga nggak ada. Nah, ini salah. Kasnya harus kalian pindahkan ke neraca. Dia harus pindah ke salah satu. Ya. Berarti yang tidak Ibu strip, Ibu pindahkan. 425, 7 juta. Terus mengikuti NSD debit kreditnya. Ya. Kalau kalian jumlah, berapa jumlahnya? Coba dihitung. Yang laki-laki hitung debit, yang perempuan hitung kreditnya nih, neraca nih. Ayo dihitung. 150, 150, 20. Oh, jumlahnya di sini ya, jumlahnya di sini nih. Ini tadi jumlahnya harusnya Ibu di sini ya, salah. 1.900 di sini. Nah. Jumlah yang debit berapa nih, laki-laki? Yang perempuan hitung yang kreditnya untuk neraca. Perempuan udah dapat dong, nih harusnya nih gampang nih, 200 tambah 7.100 jadi 7.300 tambah 2225. Berapa? Tadi Rizky. Aldo mana nih? Aldo biasa udah Ibu klik lagi. Rizky. 10.405. Aldo nih nongol nih si Aldo nih. Baru nongol dia. Sama Zahro tadi ya. Gimana, Dok? Berapa, Dok? Ulang, Dok. 10.405.000. 10.405. Yang lain ada yang mau menyanggah? Untuk yang kredit berapa yang perempuan? 9.525. 9.525. Nah, ada yang mau direvisi nggak jumlahnya? Ada yang nggak sesuai nggak? Sesuai hitungan semua? Tadi siapa? Yang jawab Dewi Ayu ya? Dewi Ayu. Iya, Bu. Ketiga ya? Iya. Oke. Udah ya? Nggak ada yang menyanggah ya? Oke. Nah, ini juga nggak balance. Jadi logikanya, kalau laba ruginya nggak balance, tadi kan laba ruginya nggak balance nih. Ya, ini biar nggak bingung. 10.20 sama 1.900, maka di sini juga pasti nggak balance. Ya, 10.405 dengan 95.25. Sekarang kita hitung selisihnya ya. Selisih apa? Yang tadi 10, yang dihitung Aldo, 10.405. Ya, kalian hitung, kalian kurangi dengan 9.525 selisihnya. Selisih kredit dengan debitnya. 10.405 berapa? Kurangi 880, Bu. ya 880 benar. 880-nya taruh di sini. Nah, jadi kalau selisih yang kalian hitung di sini tadi laba 880. Terus di sini kalian hitung selisihnya juga 880. Berarti kertas kalian kerja kalian benar. Jadi yang harus diperhatikan di kolom 7, 8, 9, 10 bahwa selisih antara debit kredit di laba rugi harus sama dengan selisih antara debit kredit di neraca. Nggak boleh di sini 880, di sini selisihnya 1.300. Berarti kalian ada yang salah. Jadi balance-nya bukan balance antar debit dan kredit, tapi balance antara laba ruginya dengan neraca. Ya. Kalau mau dirapikan, nah hasilnya seperti ini.
Ini tadi udah dijumlah ya. Ini tadi jawaban Aldo, ini jawaban Dewi Ayu. 9525 dengan 10405 ya. Nah, di sini belum ketahuan nih balance 880-nya. Baru kita hitung. Nah, 880-nya kelihatan ya. Bentar. Mana pena Ibu kemana nih? Oh, itu dia. Nih, 880-nya kenapa taruh di debit? Biar kalau dijumlah dengan ini jadi 1.900, ini tinggal tetap 1.900. Ya, ini juga taruhnya kenapa di kredit? Taruh di angka yang lebih kecil karena kalau dijumlah nanti hasilnya akan sama. Nah, inilah artinya. Jadi untuk melihat laba atau rugi perusahaan tinggal lihat kolom ini. Kolom laba rugi. Kalau dia di sininya selisihnya ada di debit berarti untung, atau kreditnya lebih besar dari debit itu berarti untung atau laba. Nah, kalau udah jadi ini udah laporan keuangan udah tinggal salin ulang aja ini udah beres. Jadi beres enggaknya kertas kerja adalah dilihat dari selisihnya. Kalau selisihnya enggak balance berarti kalian salah. Salahnya ada di mana? Salah bikin jurnal penyesuaian atau salah bikin ini. Harusnya debit ketemu kredit dikurangi, tapi kalian tambah taruh di debit, berarti kan nanti salah. Nggak akan balance itu 880-nya, selisihnya nggak akan balance. Udah jadi. Nah, ini adalah kertas kerjanya ya, yang sudah digabungkan antara kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 kolom. Ada pertanyaan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Kalau rugi gimana? Kalau rugi berarti selisihnya nanti ada di sini ya. Di neraca dia akan ditulis di sini. Ini harusnya Ibu tambahkan, maaf nih Ibu salah nih. Yang sebaris dengan 880-nya Ibu tuliskan laba. Ya, laba usaha. Jadi kelihatan laba usahanya 880. Oke, tidak ada pertanyaan. Halo, IPA 123. Ibu ini absen di mana ya, Bu? Ya Allah, Ibu belum bilang ya. Tetap di kolom chat. Kolom chat, isi. Oke, kelas dan nama, ayo isi. Ibu tungguin yang mau absen. Ibu lupa bilangin tadi ya. PJ setiap kelas 3 orang. Kalau di IPA 1, 2, 3 masing-masing 1, 3 orang tolong di list nama teman-teman yang hadir. Takutnya lupa absen ya. Jadi Ibu punya 2 data pendukung ya. Punya data 1 data pendukung dan data primernya ada di kolom chat ya. Nama dan kelas, nama dan kelas. Ini nggak ada pertanyaan, beneran serius. Nggak ada ya? Dah Ibu bisa Ibu save? Sudah bisa Ibu save kolom chatnya? Halo? Sudah. Udah? Baru 69 orang harusnya yang udah absen. Coba Ibu cek dulu. Oh, cuma 3 halaman ya. Bintang kok mukanya mirip anaknya Bu Susi, Bintang Mahaputra. Udah nggak ada pertanyaan? Ibu yang udah absen boleh keluar nggak? Yang udah absen boleh istirahat. Udah lewat juga waktunya ya. Silakan istirahat. Yang KM-nya jangan lupa dicatat teman-temannya. Terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian pahami dalam pertemuan kali ini. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan dan selalu bersyukur walaupun di masa pandemi ini kita masih diberikan banyak nikmat dan karunia ya. Oke, Ibu akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.